Seperti apa sih kebersamaan yang toksik itu? Ini saya merangkum dari mana-mana, ketemunya ternyata banyak. Cirinya kebersamaan yang toksik. Berarti apa? Kok ada kebersamaan yang seperti ini, hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi. Baik, malam hari ini kita masuk ke kebersamaan. Nah, baik, kita belajar itu malam hari ini. Bismillah. Kita awali dari istilah-istilah ya. Ini saya tertarik ngomong ini karena kadang-kadang ada yang protes sama pasangannya. Hubungan kita itu namanya apa sih? Ya, ada banyak jenis nama hubungan. Ini saya ambil dari bahasa Inggris saja. Bahasa Arab lebih banyak, tapi mungkin kalian lebih akrab dengan istilah-istilah ini. Ada istilah relationship, ada companionship, ada friendship, ada fellowship, ada partnership. Nah, kita ini fellow, apa partner, apa companion, apa friend, apa relation. Kalau itu relationship, sebenarnya semua jenis hubungan itu namanya relationship. Saya dengan kalian ini malam hari ini ya itu relationship. Antara yang ngajari dengan yang belajar. Segala jenis. Kalian dengan teman-teman kalian, ya semua jenis hubungan itu ya istilahnya relationship. Meskipun kadang-kadang istilah relationship itu secara spesifik dipakai oleh orang yang sedang pacaran. Dalam bahasa Inggris loh ya. Jadi ada nuansa romantiknya relationship. Kita ada hubungan, tidak ada. Nah, itu biasanya konotasinya ke hubungan yang romantik. Tapi sebenarnya istilah relationship itu ya semua jenis hubungan. Jadi kalau kalian bingung jawabnya, kita ini hubungan jenis apa ya? Pokoknya relationship gitu aja. Ada hubungannya entah apa. Ada lagi istilah companionship. Kalau companionship itu lebih dilihat aspek bisa menemani sehari-hari. Companion itu company, jadi yang hadir terus-menerus itu companion. Kamu kok buntuti aku terus, toh itu companion. Bisa bersama terus-menerus itu companion. Orang yang bisa bersama terus-menerus tidak mesti ada rasa loh. Tapi dia hadir terus. Itu companion namanya. Ya banyak kan, mungkin karena kamu tidak bayar-bayar utang tiap hari dibuntuti, apa karena kamu butuh dibarengi pinjam motornya terus tiap hari buntuti. Itu companion. Meskipun nanti konotasinya companion itu ya orang yang memang sayang dengan kita sehingga siap menemani kita anytime. Tapi makna letternya ya companionship. Tidak mesti ada rasa sebenarnya. Lebih merujuk pada aspek kehadiran yang terus-menerus. Companionship. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga friendship. Kalau ini teman-teman sudah paham. Kalau ini ada rasa, ada kedekatan, ada intimasinya. Jadi di friendship ini ada rasa dekat dan komitmen untuk saling berbagi, saling mendukung, dan lain sebagainya. Itu namanya friendship. Dulu pernah kita bahas 1 bulan khusus membahas tentang persahabatan. Ada lagi fellowship. Kalau fellowship ini kebersamaan yang didasarkan pada minat atau kepentingan yang sama. Itu fellowship. Sama-sama senang filsafat, yuk ngumpul kita biar bisa belajar bareng. Ini namanya fellowship. Sama-sama punya interest ini, gabung jadi satu, itu fellowship.
Meskipun sekarang istilah fellowship banyak dipakai untuk tawaran beasiswa. Ya memang untuk gabung ke sana itu kan istilahnya fellowship. Nah, nanti ada partnership. Kalau partnership ini lebih merujuk pada kesediaan untuk saling mendukung demi satu tujuan bersama. Itu partnership. Malam hari ini mungkin kita bisa saja disebut relationship, disebut companionship. Tiap Rebo kok ada di sini di depan saya terus. Companionship bisa friendship. Ada kedekatan di antara kita karena sering ngaji bareng, belajar bareng. Bisa juga fellowship. Ini member yang punya kepentingan bersama untuk belajar filsafat, atau partnership. Kita saling berpartner, saling mendukung sesuai fungsi kita masing-masing sehingga terselenggara ngaji filsafat ini. Istilahnya sama, maknanya sama, tapi titik tekannya beda. Jadi ada relationship, ada companionship, ada friendship, ada fellowship, ada partnership. Jadi sekarang kalian bisa jawab kan kalau ada yang tanya, hubungan kita ini jenis hubungan apa sih? Kita cuma fellowship saja, nanti kalau kepentingannya habis ya bubar, enggak apa-apa. Itu fellowship. Kita ini kan cuma saling membantu saja, nanti mensukseskan cita-cita kita bersama. Kalau sudah sama-sama sukses ya sudah, kita bahas nanti. Itu partnership. Kalau friendship itu lebih pada komitmennya untuk senantiasa saling membantu. Kalau companionship itu lebih pada kehadirannya. Kalau relationship ya jenis hubungannya. Baik, ini istilah-istilah biar teman-teman tidak keliru kalau memakai istilahnya. Kita lanjutkan. Nah, di banyak teori disebutkan dasarnya kebersamaan itu respect. Tidak mungkin kalian langgeng bersama kalau tanpa respect, tanpa menghargai. Yo, jangan hanya menuntut dihargai, kita juga harus bisa menghargai pasangan kita. Siapa saja itu. Ada banyak ilustrasi yang saya ambil di situ, contoh cara menghargai beberapa ya. Yang paling banyak disebut menghargai itu antara lain kita mampu mendengarkan. Kalau teman-teman belajar soft skill itu nanti banyak ditekankan pada listening skill, mendengarkan dengan tanpa berpaling. Maksudnya kita tahan mendengarkan dibandingkan kita ngomong. Kita itu kan biasanya sering tidak tahan. Kalau ada teman kita, pasangan kita ngomong, pinginnya kita sendiri yang nyerocos. Temanmu mau curhat, baru ngomong satu kalimat, kamu nasihatnya sudah satu bab. Kita tidak tahan mendengarkan. Padahal mungkin temanmu lebih ingin didengarkan saja. Dia ingin berbagi perasaan, bukan mendengarkan petuah wasiatmu. Wong dia pengen berbagi, malah kebalik kamu yang memberi nasihat banyak. Ayo latihan banyak mendengarkan, ini lebih respect. Apalagi semoga tidak ada di sini yang kalau ada temen yang ngomong sukanya motong. Sudah, aku ngerti maksudmu. Enggak, dengarkan sampai tuntas, meskipun kamu sudah tahu. Dia sedang ingin meluahkan, sedang ingin berbagi apa yang dia rasakan. Itu penghargaan namanya. Biarkan dia ngomong sampai tuntas. Bila perlu sebelum kalian komentar, kalian minta izin dulu. Aku boleh komentar enggak? Kamu perlu masukan enggak? Aku ada sih nasihat buat kamu, tapi kalau kamu merasa sudah lega ya enggak apa-apa. Mungkin enggak perlu nasihat saya. Karena kadang-kadang kita itu memberi nasihat, tapi kadang-kadang bikin masalah baru. Menyusahkan yang kita beri nasihat. Nah, dia datang dengan longgar, begitu pulang tambah mikir dia. Kadang-kadang kita begitu. Nah, ayo latihan jadi pendengar yang baik. Yang kedua, di antara penghargaan kita terhadap
orang yang bersama kita, akui perannya, kontribusinya. Ya paling tidak kalau dia ada jasanya untuk kita, sekecil apapun, terima kasihlah. Kita itu sering mengecil-ngecilkan perannya orang lain. Itu yang membuat hubungan tidak langgeng. Kamu cari, pasti ada kok kontribusi temanmu, sahabatmu, pasanganmu terhadap dirimu. Terima kasih ya, sudah ini, sudah itu. Bahkan boleh, terima kasih ya kamu masih sehat, masih bisa menemaniku. Terima kasih ya kamu gembira, dan lain sebagainya. Terima kasihlah. Mengakui kontribusinya, ini menghargai. Orang yang dihargai itu kan terus senang, kebersamaannya bisa langgeng. Yang ketiga, jujurlah dan terbukalah. Yo, memang yang paling menyakitkan kalau kita punya sahabat, punya teman, itu kalau dia bohong. Entah untuk tujuan apa, untuk kepentingan apa, itu kan dibohongi menyakitkan. Membohongi teman, tidak jujur pada teman, tidak terbuka pada orang yang bersama kita, itu menunjukkan kita tidak menghargai mereka. Dan ini membuat hubungan tidak langgeng. Mbok sama temennya sendiri kan harusnya bisa lebih terbuka. Tidak pakai rahasia-rahasiaan, tidak pakai terlalu banyak basa-basi. Harusnya begitu. Kalau sama orang lain yang tidak terlalu akrab mungkin lah. Tapi kalau sama teman sendiri yang tiap hari bersama kita, ya kalau saya tetap mending jujur dan terbuka. Seandainya jelek, buruk sekalipun, insya Allah mereka bisa memaklumi. Wong teman, kecuali orang lain. Jadi jujurlah, itu syarat sudah. Karena akan lebih fatal kalau kita tidak jujur dan terus kebongkar. Itu lebih menghancurkan kebersamaan. Kemudian selain jujur dan terbuka, siaplah untuk berkompromi. Kadang-kadang keinginan kita dan keinginan dia beda. Berkompromi itu ya sudahlah, wong keinginan saya baik, keinginan dia juga baik kok, ya sudah ikut dia saja, tidak apa-apa. Itu namanya berkompromi. Saya pinginnya ngaji filsafat bareng, kok dia mintanya nonton sepak bola bareng. Lu dua-duanya kan bagus. Yang pertama belajar, yang kedua nasionalisme. Halo, sama-sama bagus. Nah, bolehlah berkompromi. Ya sudahlah, nanti ngaji ada rekamannya kok hari Minggu. Nah, kalau sepak bola kan ya ada rekamannya, tapi kan pahit kalau hanya nonton highlight-nya atau rekamannya semua sudah tahu. Ya sepak bola sajalah, lebih seru misalnya. Nah, ini namanya berkompromi, tidak apa-apa, wong sama-sama baik kok. Nah ini teman namanya, tidak kaku. Wong sebenarnya keinginannya sama-sama baik, terus gegeran gara-gara itu. Jadi dua keinginan yang baik tapi tidak bisa berkompromi, itu bisa menghasilkan sesuatu yang buruk pada akhirnya. Terus permusuhan, terus tidak jadi sahabat lagi, padahal dari dua hal yang sama-sama baik. Berarti apa? Salah satu harus mau kompromi. Ya mudahnya ngalah ndak apa-apa, wong toh ya baik, kecuali yang jelek. Misalnya yang satu ngajak ngaji, yang satu ngajak nyopet, itu ya ndak, jangan berkompromi, wis jelas itu. Ya kan, kalau baik sama buruk ya jangan kompromi. Tapi kalau untuk hal yang sama-sama baik, ndak apa-apa, kompromilah. Ini demi apa? Kebersamaan. Ini menunjukkan kita menghargai dia. Sebenarnya saya ingin ngaji sih, tapi kamu pinginnya nonton sepak bola tadi, tidak apa-apa, saya tak temani nonton sepak bola. Nanti hari Minggu kita dengarkan rekamannya ngaji misalnya. Ini namanya berkompromi. Terus, penghargaan pada orang lain, selain tadi mengakui kontribusi, kita juga harus siap mengakui kalau kita salah.
minta maaf lah. Itu namanya menghargai dia. Kadang-kadang kita itu egonya kuat. Sadar salah tapi kita kan gayanya, alah salah kayak gini aja kok dibesar-besarkan. Itu kalau kita yang salah. Kalau temennya yang salah kok ndak minta maaf. Itu kita sering begitu. Dibalik sebenarnya. Kalau teman kita salah kalau memang memungkinkan kita segera memaafkan. Kalau kita yang salah ndak usah mikir, minta maaf lah. Jadi ini biar kepribadian kita menyenangkan. Biar pasangan kita menganggap, oh dia menghargai aku. Meskipun salah cuma itu saja dia minta maaf. Padahal sudah aku lupakan loh. Nah, itu kan menggembirakan bagi temanmu. Oke, minta maaf ya tadi sandalmu saya pakai. Oh enggak apa-apa. Tadi uangmu saya pakai. Oh enggak apa-apa. Banyak loh. Oh, kalau banyak ya hitung-hitungan. Baik, jadi minta maaf ya. Terus dukung keinginan baiknya. Di antara fungsi kehadiran kita itu kan pendukung. Ya pendukung untuk yang baik-baik. Kalau dia punya keinginan, punya cita-cita, dukung. Tidak hanya dengan kata-kata, kalau bisa dengan apa yang kita bisa, yang kita mampu. Kemudian hormati batasannya. Hormati batasannya. Itu setiap orang punya batasan sendiri. Hormati dia. Dalam banyak hal, mungkin makanan, mungkin apapun itu. Saya tidak suka kalau kamu begini-begini di tempat saya. Kamu hormati. Nah, saya tidak senang kalau makan itu sambil begini. Atau kalau menu makanannya begini-begini saya tidak suka, saya agak diet ini dan lain sebagainya. Setiap orang biasanya punya batasannya sendiri dan kamu hargai itu. Kalau apel di sini paling malam jam 10 ya misalnya. Loh, wong aturannya sampai jam 11 ya, tapi kamu pulang jam 10 wis, itu batasan dia. Mungkin jam 10 ke atas dia ada yang lain mau apel. Jadi, ya tetap kamu hargai dia. Oh ya masih pacar. Oke, hormati. Setiap orang punya batasan, punya privasinya sendiri. Jadi jangan ditabrak. Misalnya, wah saya sekarang punya penyakit asam lambung ini, jadi tidak bisa makan makanan ini. Yo kamu hargai. Tidak kamu paksa-paksa. Enak loh ini, enak terus kamu bosan tidak. Kamu hargai. Baik. Terus seandainya tidak setuju, ya jangan diekspresikan dengan teriak-teriak, marah-marah, apalagi merendahkan. Dasar kamu tidak pinter, dasar kamu orang desa, dasar kamu tidak. Jadi ungkapkan tidak apa-apa. Justru memang kadang-kadang kita harus jujur. Kalau tidak setuju, saya tidak suka sih yang seperti itu, tapi saya hargai pilihanmu. Itu kan lebih nyaman untuk dia. Saran saya sih kamu jangan begitu, nanti menyakitkan orang lain. Sudahlah, lain. Tanpa harus maki-maki, tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus merendahkan. Kemudian berikan ruang untuk privasi dia. Ya seperti tadi pekalah. Setiap orang perlu privasinya sendiri-sendiri. Jangan mentang-mentang teman akrab kamu di kamar kosnya bukai lemari, bukai laci, bukai dompetnya kamu bukai. Wah. Iya, kadang-kadang kamu begitu kan. Wah, teman saya ternyata uangnya sampai tanggal sekian tinggal 75.000. Makanya kamu sampai detail kamu tahu dia tidak punya privasi sama sekali. Nanti kamu nongkrong di kamarnya, WA-nya kamu bukai semua. Wah, yes. Hargai privasinya dia. Itu penghargaanmu padanya. Terus tentu saja jangan bicara buruk tentang dirinya. Dan yang terakhir, di depan dia kita juga harus menghargai diri kita.
bentuk penghargaan kita padanya antara lain dengan kita menghargai diri kita. Misalnya kita pakai pakaian-pakaian yang sopan, itu kan menghargai diri kita juga menghargai dia. Ngomong yang santun itu menghargai diri kita, menghargai dia. Penghargaan-penghargaan seperti ini akan melanggengkan kebersamaan. Ayo latihan. Hidup itu jadi indah, nyaman dalam kebersamaan kalau rumus ini kita pakai. Tidak apa-apa lah, ini mumpung tahun depan ada rame-rame mesti pilihan presiden, pilihan apa, itu kan terus biasanya kenceng. Kita lupa norma-norma kebersamaan. Saling menghargai meskipun mungkin pilihannya beda-beda. Toh kita ini terkoneksi dalam satu kesatuan, kebersamaan tadi loh. Mungkin sesama anak bangsa, bahkan sesama manusia, sesama makhluk di semesta, sesama makhluknya Tuhan dan lain sebagainya. Kita dituntut saling menghargai. Baik, kita lanjutkan sekarang. Yuk, belajar lagi sekarang. Mode kebersamaan ideal. Kalau tadi kan jenis kedekatan, kalau ini jenis kebersamaan, tapi yang positif. Cirinya 3 kebersamaan ideal itu. Yang pertama, husnul mu'asyarah. Ini saya pakai bahasa Arab. Yang kedua, husnul mu'amalah. Yang ketiga, husnul musyarakah. Husnul mu'asyarah itu artinya pergaulannya baik. Husnul mu'amalah itu timbal balik interaksi dialektikanya baik. Husnul musyarakah itu kerjasamanya baik. Ini hubungan apa saja, perlu 3 kualifikasi ini. Kalau ada salah satu yang hilang, hubungan ini mudah tergoncang. Kebersamaan ideal yang pertama, cirinya husnul mu'asyarah. Pergaulannya harus baik. Syaratnya pergaulan baik itu akhlak dan adabnya harus terpenuhi. Buahnya cinta. Pergaulan yang baik itu lama-lama akan membuahkan cinta. Ancamannya cuek dan niradab. Begitu orang melupakan adab dan akhlak atau cuek dengan yang lain, pergaulan pasti tidak baik-baik saja. Mesti ada masalah. Dan kalau tidak ada akhlak dan adab, pergaulan jadi tidak baik. Cirinya pergaulan yang tidak baik apa? Penuh prasangka dan kebencian. Jadi ini rumus-rumusnya ya. Untuk bergaul dengan baik kita butuh akhlak dan adab. Kalau kita bisa memenuhi akhlak dan adab, pergaulan yang baik itu akan membuahkan cinta. Yang mengancam pergaulan yang baik yaitu cuek atau abai dan niradab. Jadi kalau bergaul lupa dengan akhlak, lupa dengan tata krama. Pengabaian dan niradab itu biasanya akan melahirkan prasangka dan kebencian. Pikiran-pikiran yang negatif terhadap pasangan kita. Ini syarat pertama. Kalau sudah sukses bisa bergaul dengan baik, kita harus lanjut berinteraksi, bermuamalah dengan baik. Syaratnya apa muamalah dengan baik itu? Pemahaman dan komitmen. Pemahaman itu mutual understanding tadi, saling memahami. Dan komitmen, aku hanya ingin yang baik saja untuk dirimu. Aku ingin melakukan yang baik saja untuk dirimu. Buahnya apa? Persatuan, kompak, kedekatan.
Jadi interaksi yang baik karena diawali dari niat baik untuk berkomitmen dalam kebaikan, pada akhirnya kita tambah dekat, tambah kompak, tambah bersatu. Jadi kalau ingin membangun persatuan, kita perlu husnul mu'amalah. Untuk bisa husnul mu'amalah, syaratnya husnul mu'asyarah. Ini relasi bisa berdua, bisa bertiga, bisa relasi seluruh bangsa. Jadi ini syarat-syaratnya. Ancamannya apa? Ancaman itu kalau kita melakukan ini ya husnul mu'amalahnya gugur egoisme. Hanya mikir kepentingan kita sendiri. Hanya mikir kebutuhan kita sendiri, tidak kita pikirkan yang lain. Yang bermuamalah dengan kita. Itu akan gugur muamalah yang baik. Hasilnya apa kalau kita egois? Perpecahan dan konflik. Kalau teman-teman hari ini merasa, Pak, rasanya kita itu diambang perpecahan, kok banyak sekali konflik. Coba dilacak ke belakang. Apakah pergaulan kita selama ini sudah baik? Kok interaksinya tidak baik, melahirkan perpecahan? Dengan syarat-syarat yang di atas tadi. Sudahkah kita berakhlak, beradab? Sudahkah kita saling memahami dan berkomitmen untuk melakukan kebaikan? Kalau interaksi kita sudah baik, baru kita bisa melakukan yang ketiga. Husnul musyarakah. Kerjasama yang baik. Kalau sudah bersatu, kompak, baru bisa produktif. Kalau tidak kompak, jangan berharap bisa produktif. Karena yang terjadi mesti konflik. Tabrakan kepentingan, perpecahan. Nah, kalau sudah husnul mu'amalah yang buahnya persatuan, kita akan bisa husnul musyarakah. Syaratnya apa husnul musyarakah ini untuk bisa kerjasama yang baik? Syaratnya jujur dan bisa dipercaya. Jadi, kalau tidak jujur, tidak mungkin kita bisa bekerja sama dengan baik. Kalau tidak bisa dipercaya, tidak mungkin kita bisa kerjasama dengan baik. Kalau kita bisa kerjasama yang baik, buahnya apa? Kekuatan. Kita tambah hebat, tambah dahsyat. Disinilah rahasia ikhtilafu ummati rohmah. Kita yang beda-beda itu kalau kompak bersatu terus kerjasama, jadi luar biasa. Jadi kuat kita. Ancamannya apa? Kebalikannya. Kalau tadi perlu kejujuran, berarti kalau terjadi kecurangan, maka kerjasama akan bubar. Efeknya apa kalau curang? Ya, kalau tadi jujur buahnya kekuatan, kalau curang tentu saja buahnya kelemahan. Pengkhianatan-pengkhianatan dalam kerjasama. Baik, ini nanti silakan dibaca ulang ya, terus kita refleksikan untuk kebersamaan kita di level apapun. Sudahkah husnul mu'asyarah? Kalau sudah, apakah sudah naik level ke husnul mu'amalah? Kalau sudah, apakah sudah mampu melakukan husnul musyarakah? Inilah kebersamaan yang ideal. Di level apapun, kalau teman-teman punya organisasi, punya lembaga, itu perhatikan unsur ini. Kalau tidak, ya berat melanggengkan kebersamaan. Sementara kita sebagai manusia perlu kebersamaan itu. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini kebalikannya. Kebersamaan yang merusak. Ya saya pakai istilah toksik ya. Teman-teman kan familiar dengan istilah toksik itu hari ini. Punya teman yang toksik, punya sahabat yang toksik, punya pasangan yang toksik.
Seperti apa sih kebersamaan yang toksik itu? Ini saya merangkum dari mana-mana, ketemunya ternyata banyak. Cirinya kebersamaan yang toksik. Berarti apa? Kok ada kebersamaan yang seperti ini, hindari. Inilah saatnya kita uzlah. Kenapa? Karena kebersamaan di circle kita ternyata merusak. Apa saja kebersamaan yang merusak itu? Yang pertama, kebersamaan yang egois. Tidak saling mendukung. A lack of support. Jadi kebersamaan itu hanya jadi jembatan untuk kepentingan sendiri. Nah, itu toksik berarti. Tidak ada nilainya kebersamaan. Tidak ada yang mendukung kita untuk jadi lebih baik dari kebersamaan itu. Yang kedua, rivalry. Kebersamaan yang membuat kita capek karena isinya saingan terus. Saling iri. Kamu nilainya berapa? Saya dapat B. Mending aku B+. Dan kamu dikejar-kejar gitu terus. Tiap ketemu dia yang ditanya itu. Sudah punya pacar? Belum. Mending aku sudah dapat. Anaknya berapa? Belum dapat. Saya sudah 1. Padahal nikahnya duluan kamu loh ya. Kamu dikejar-kejar terus sama. Rivalry. Ini hati-hati kalau punya teman, punya sahabat seperti ini, minggir wae daripada kamu capek. Dikejar-kejar terus, hidup ini kayak lomba lari terus. Kamu sampai mana? Aku loh sampai di sini itu kan. Biasanya orang ngomong gitu kan mau nyombongi kamu. Menghindarlah. Ini yang jenis toksik ya. Jadi kamu yang bisa ngukur nanti apakah ini membahayakan hidupku, karena nanti ada yang ngajak rival, ngajak ini tapi positif. Yuk kita tambah baik, yuk ayolah kamu niru aku gitu loh. Aku sudah sekarang tiap hari sudah bisa ngaji 1 juz misalnya kayak gini, tidak apa-apa, ngajak perlombaan yang baik, bukan perlombaan yang merusak. Alah, kamu kalau naik motor kecepatannya berapa? Aku loh sudah bisa 100 lebih sekarang, kamu masa tidak berani? Gitu, rivalry. Kalau itu toksik, merusak, tinggalin wis. Cari yang positif. Terus kebersamaan yang blaming. Blaming itu ya isinya misu-misu, mencela-cela, maki-maki, merendah-rendahkanmu. Hindari saja. Tidak ada gunanya. Wong tadi dasarnya kebersamaan itu saling respect. Kok tiap kali bersama kamu dimarahi terus, dicela-cela terus. Kamu itu kurang soleh, kamu itu. Jadi orang itu mbok yo yang tawaduk gitu loh. Jadi orang kamu repot terus dimarahi terus. Jadi kamu pengen jadi orang baik malah nggak jadi. Karena digituin terus. Nah kalau sampai level itu tinggalan. Itu namanya sudah toksik. Kemudian kebersamaan yang diktatorship. Kamu diatur terus, diarahkan terus. Jadi kamu harus begini loh, kamu harus begitu loh. Masa gitu aja ndak bisa gini loh. Itu capek kamu tiap hari digituin. Controlling behavior. Tinggal saja kalau ada kebersamaan yang seperti itu. Kemudian kebersamaan yang disrespect, tidak menghargaimu. Tadi ciri-ciri penghargaan sudah ya. Berarti lawannya itu berarti disrespect. Tidak mau minta maaf, inginnya menang sendiri dan lain sebagainya. Itu tidak menghargaimu. Maka itu jenis toksik. Kemudian kebersamaan yang dishonesty, tidak jujur. Ngapain bersama orang yang tiap hari membohongi kita? Atau gaslighting. Gaslighting itu memanipulasi kita untuk kepentingannya.
Jadi kita hanya alat baginya untuk kepentingannya. Kita hanya jadi gojeknya yang diminta tiap hari nganter. Kita hanya jadi tukang pijetnya kalau pas kita capek. Kita hanya jadi juru tulisnya kalau kita butuh nulis. Kita dimanfaatkan terus, dimanipulasi terus. Toxic. Tinggal saja kamu tidak berkembang di situ. Hostility kalau ini jelas ya. Penuh kebencian. Jealousy. Sahabat, teman, kebersamaan yang isinya kecemburuan, iri, dengki. Ini membahayakanmu. Apalagi orang dengki, orang hasut. Orang hasut itu dia tidak tenang hidupnya sebelum kamu susah. Kok enak temanku santai-santai, diprank biar susah. Nah, itu jealousy, kamu hati-hati dengan orang yang iri dan dengki padamu. Atau orang yang pasif agresif behavior. Jadi orang yang menyerangmu terus, menekanmu terus. Atau poor communication, tidak bisa diajak komunikasi. Ngotot terus, kalau ngomong tidak bisa nego. Itu berat. Mesti kamu capek meladeni yang begitu. Dan yang terakhir, stres. Tiap dekat dia stres saya, Pak. Tiap bareng dia stres saya, Pak. Ya wis minggiro, ngapain kamu ladeni? Jadi itu kebersamaan yang toksik. Ayo ya sekarang kamu cek. Mungkin waktumu selama ini banyak habis untuk yang seperti ini. Meladeni ini. Eman-eman. Cari kebersamaan ideal tadi, hindari kebersamaan yang toksik ini. Akan sangat berat buat hidup. Jadi kalau ketemu Pak, circle saya kayak gitu semua, yus uzlah wae. Kalau diajak kemana-mana sama teman, ayo nongkrong, aku lagi uzlah. Sudah. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ada beberapa makna pendalaman-pendalaman filosofis terhadap kebersamaan ini. Kalau tadi kan semacam tekniknya. Yang paling terkenal, kenapa sih kita harus bersama? Ada makna bahwa kebersamaan itu kekuatan. Ada banyak sekali quote. Saya ambil 3 dari disiplin yang berbeda. Yang pertama Bunda Teresa. Kapan-kapan kita angkat beliau. Aku dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat engkau lakukan. Dan engkau dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat aku lakukan. Bersama-sama kita bisa melakukan hal-hal yang hebat. Jadi kebersamaan itu kekuatan. Hal yang sama disampaikan Malcolm X, tokoh pejuang HAM dari Amerika yang terkenal sekali. Kata beliau, ketika saya diganti dengan kami, banyak penyakit tersembuhkan. Ini menarik ya. Coba kalian cek ya. Kalau kata saya itu diganti dengan kami, itu lebih luar biasa. Saya makan enak. Itu lebih dahsyat kalau yang makan enak tidak cuma saya, tapi kami makan enak. Saya sukses, itu bagus. Tapi lebih luar biasa lagi kalau kami sukses. Gantilah saya dengan kami dan rasakan efeknya. Karena kebersamaan itu lebih luar biasa. Baik, lanjut. Kalau ini businessman Henry Ford yang terkenal dengan perusahaan otomotifnya. Kebersamaan adalah awal. Menjaga kebersamaan adalah proses, bekerja bersama adalah sukses.
Kalau ingin berhasil, apalagi di dunia kerja, awali dengan kebersamaan. Jangan sendirian, banyak teman, lebih mudah suksesnya. Nah, dalam prosesnya kita juga harus bisa menjaga kebersamaan, kekompakan, komitmen. Karena ternyata bekerja bersama adalah rumusnya orang sukses. Sekaya apapun kita, tetap butuh bantuan kerjasama orang lain. Jadi dari rumus yang pertama ini ada makna implisit bahwa kebersamaan adalah kekuatan. Ini menurut saya menarik quote ini. Jika engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi jika engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Sendirian mungkin kamu bisa lebih cepat, meningkatkan kualitas dirimu mungkin. Tapi kalau ingin lebih jauh, kamu butuh teman. Jadi kalau melakukan perjalanan jauh sendirian kan sangat berat. Kalau banyak teman tidak. Tapi kalau jalan cepat bisa sendirian. Nanti kamu renungi maknanya ini ya. Journey, perjalanan hidupmu itu perjalanan yang jauh apa yang dekat saja dan kamu ingin cepat. Kalau tujuanmu dekat-dekat saja ya sendirian tidak apa-apa, kamu bisa cepat. Tapi kalau targetmu, cita-citamu, keinginanmu tinggi dan jauh, kamu tidak bisa sendirian. Kamu butuh teman. Jadi kalau engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama.